Iya, kayaknya cuaca Oke, tidak mendukung. ya Bang, kalau Bang kita lanjutin aja Bang ya. Oke, Ini soal pandemi dan anggaran itu kan seperti kata Bang Novan tadi, tahun lalu memang ada sempat refocusing anggaran. Sejauh mana sih Bang pelaksanaan anggaran itu? Apakah sudah, maksudnya apakah berjalan efektif atau gimana Bang? ya dalam pelaksanaan anggaran tersebut kan kita kemarin melalui SKB 3 Menteri kan eh, harus melakukan refocusing ya, baik dari pemerintah pusat sampai ke tingkat kabupaten kota. Sehingga hal ini juga berpengaruh dengan anggaran ataupun budgeting yang sudah kita sepakati di 2019 Ya, kemarin. Nah, hal ini juga makanya yang dari kegiatan-kegiatan yang ada itu kita menyesuaikan dengan anggaran setelah refocusing. Tapi hal ini tetap kita prioritaskan hal-hal yang sifatnya menjadi harapan masyarakat, khususnya di kegiatan infrastruktur pendukung, baik itu jalan, drainase di tingkat eh, lingkungan, dalam hal ini daerah lingkungan. Nah, dan juga untuk fokus utama yang cukup besar adalah kemarin dengan pembebasan ataupun pelaksanaan di daerah Karangmumus, tepatnya di daerah Pasar Segiri. Itu juga oh iya. menjadi pelaksanaan yang sudah dilaksanakan lah di anggaran 2020. Terkait dengan Oh, anggaran di 2021 sendiri, hal ini tetap kita lanjutkan sehingga hal ini harus segera dilaksanakan sesegera mungkin oleh OPD karena anggaran kan sudah kita ketuk ya, dan memang pengawasan tetap kita lakukan bagaimana acuan-acuan yang sudah kita sepakati bersama melalui rapat paripurna itu harus disesuaikan sehingga dengan pelaksanaan pemerintahan yang baru ini bisa lebih sinergi ke depannya, bisa lebih fokus tentang penyelesaian khususnya penyelesaian yang menjadi isu ataupun harapan masyarakat. Itu oh, Mary. itu artinya di tahun lalu itu refocusing anggaran banyak nggak sih Bang kayak mengorbankan beberapa program-program lainnya khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur dan pembangunan. Ya sebenarnya keterkaitan refocusing sendiri itu memang lebih banyak kita gunakan di belanja tidak langsung ya, terutama keterkaitan tentang kegiatan-kegiatan yang sifatnya non infrastruktur. Contohnya misalnya perjalanan dinas ataupun kegiatan-kegiatan rapat itu banyak sudah kita pangkas habis malah. Oh, Terkait tentang hal-hal yang infrastruktur lainnya itu ada beberapa yang memang disesuaikan dengan anggaran. Contoh misalnya seperti di pelabuhan yang ada di Pasar Pagi itu kan pelaksanaannya tidak kita disesuaikan dengan anggaran yang ada sehingga nanti berkelanjutannya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya disesuaikan oh, dengan anggarannya. oke. Artinya kegiatan tahun lalu itu tetap berjalan, namun tahun ini ada kelanjutannya lagi Bang Yeni. Jadi maksudnya nggak memangkas kegiatan, hanya kegiatan ini harus dijalankan bertahap gitu Bang. Ya dalam hal ini ya karena penyesuaian anggaran itu tadi. Contoh misalnya kita kegiatan yang harus kita selesaikan 5 item misalnya dalam satu kegiatan, sehingga dengan adanya refocusing kita hanya bisa melaksanakan 3 item. Untuk 2 item berikutnya ataupun penyelesaian ataupun eh, kegiatannya itu dilaksanakan di tahun berikutnya dengan anggaran yang baru, tapi tidak menambah anggaran yang terdahulu. Yang terdahulu itu diselesaikan sudah sesuai dengan progresnya yang ada 100%. Hari ini di tahun ini itu dilanjutkan dengan kegiatan yang berkaitan tapi dengan anggaran yang baru. Jadi bukan Hmm, sifatnya multi-use ya, bukan seperti itu, bukan. ya, ya. Artinya tetap berjalan lah Bang usulan-usulan warga dari tahun lalu, hanya saja mungkin pengerjaannya akan dilanjutkan lagi di tahun ini ketika tahun lalu tidak bisa dilakukan dengan 100%.
100% gitu Bang. Iya benar-benar. 100% pekerjaan 100%, tapi ada beberapa kegiatan yang memang tidak bisa kita kerjakan langsung, tapi dikerjakan di tahun ini. Iya. Jadi tidak mengurangi progres di tahun lalu, tidak. Nah, mungkin untuk ke Banggarnya sendiri nih Bang, bagaimana sih Bang laporan transparansi anggaran COVID? Mungkin yang berkaitan dengan bidangnya Abang, melihat laporan COVID sendiri dari Pemkot sebenarnya terbuka nggak sih Bang Pemkot ke Dewannya sendiri? Ya sebenarnya dengan kegiatan yang ada, COVID ini kan ditunjuk oleh Presiden ya, yang diketuai oleh Kepala Daerah. Ketua Satgasnya kan diketuai oleh Kepala Daerah, sehingga antara pemerintah dengan Satgas COVID ataupun pelaksana COVID sendiri itu sebenarnya berbeda, tapi pemimpinnya Kepala Daerah sesuai dengan Iya, arahan ataupun petunjuk dari pemerintah pusat. Kalau iya, keterkaitan transparansi itu memang hari ini memang penggunaan dana di 2020 itu bisa kita lihat lah di apa namanya di pelaksanaan di pemerintah kota sendiri, mereka kan melaporkan ya berapa sudah dana yang terpakai iya, ataupun tidak, karena itu kan juga masuk dalam pemeriksaan nantinya oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah sendiri maupun pemerintah pusat juga akan melakukan pemantauan tentang penggunaan dana tersebut. Kalau tentang laporan yang ada di legislatif khususnya, itu kan memang belum kita terima ya, berapa sih yang sudah digunakan secara utuh dari kegiatan di 2020 sendiri, kan belum kita lihat. Hal ini mungkin akan bisa kita lihat nanti di laporan pertanggungjawaban kepala daerah DLP JMD-nya nanti, DLKPJ-nya. iya. Kan LKPJ ini pemerintah akan melaksanakan, insya Allah kami paripurna LKPJ ini di tanggal 31 Maret ini nantinya. Hingga nanti 31 kita, Maret. ya nanti kan setelah itu, setelah paripurna penyerahan LKPJ, kita akan bentuk pansus, yang mana nantinya kita akan melakukan hasil ataupun melihat bagaimana hasil audit dari BPK sendiri, yang kita lihat penggunaannya apakah sudah sesuai dengan uh, pada saat pengajuan di 2019. Itu, Mary. Pemirsa setia sama maaf ya kalau memang suaranya agak noise, tapi kita lanjutin aja untuk segmen terakhir ini. Mungkin kita lebih spesifik lagi, kita ngebahas tentang pandemi dan infrastruktur. Nah, Bang Novan, ini PR utama dari pemerintahan kota Samarinda yang baru memang ada salah satunya infrastruktur dan masih soal penanganan banjir. Nah, untuk tahun pertama ini mungkin kondisi di lapangan proyek-proyek banjir yang eh, sifatnya rutinitas itu masih berjalan nggak sih Bang sejauh pantauan Abang? Ya, hari ini kan di tahun anggaran baru kan pelaksanaannya kan sudah mulai berjalan ya. Saya lihat di lapangan juga sudah mulai berjalan, terutama di program-program yang keterkaitan tentang apa namanya di daerah lingkungan masyarakat, yang mana ada drainase maupun semenisasi jalan. Kita sudah pantau di beberapa titik itu sudah mulai berjalan. Tapi kan ada proses-proses yang memang baru mulai terlaksana, contohnya seperti kita konfirmasi di PUPR ataupun di perumahan dan pemukiman, itu kan ada masih dalam proses lelang. Nah makanya ini kan kita melihat masih proses administratif yang dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga kita bisa melihatlah kondisi-kondisinya nantinya untuk pelaksanaan progresnya nanti. Karena kata Bang tadi ya, karena masih dalam proses lelang ya ini Bang kegiatannya. Ada yang masih proses lelang, ada yang memang sudah mungkin sudah selesai lelang di jalan. Biasanya kita melakukan pemantauan itu di eh, triwulan kedua, triwulan kedua. Itu mungkin setelah Lebaran ataupun di puasa nantinya kita lihat. Karena itu kan sudah proses administrasi sudah berjalan, nanti kita lihat bagaimana hasil pekerjaannya maupun pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan usulan apa tidak. Saya kira itu, Ya. Meli.
Kalau signifikan nih Bang, ini Abang kebetulan Banggaran. Jadi kalau di signifikan berapa persen sih anggaran untuk pandemi dan berapa persen sih anggaran yang kami fokuskan untuk infrastruktur itu besar, kira-kira apakah seimbang atau gimana Bang? Ya sebenarnya kalau kita bicara anggaran untuk pandemi sendiri, itu kita ada acuan ya. Acuan di sini adalah Hmm, di tahun ini kita kan acuan itu dari pemerintah pusat, dari Kementerian Keuangan itu sekitar 8%. iya. 8% yang sudah untuk disisihkan untuk anggaran pandemi. Sedangkan untuk kegiatan infrastruktur sendiri, bicara presentasi, kita harus melihat juga kondisinya. Memang lebih mayoritas masih ke infrastruktur dalam dalam batang tubuh anggaran. Tapi kan kita juga melihat hal-hal lain yang sifatnya ya sosial, ekonomi. Nah, itu yang masih itu juga harus diseimbangkan karena dalam dalam undang-undang sendiri proses anggaran itu kan sudah ada yang sifatnya baku ya yang di undang-undang terutama Iya. pendidikan dan kesehatan. Pendidikan sendiri Hmm, sudah pasti 20%, kesehatan 10%. Nah, itu juga iya dan acuan kan. Hmm. iya, iya. Artinya dari Banggar sendiri mungkin sudah bisa memastikan ya Bang anggaran yang ada di infrastruktur dan anggaran khususnya untuk penanganan COVID itu sudah sesuai dengan aturan yang ada di pemerintah pusat gitu Bang. Ya, kalau secara secara aturannya kita berpatokan kan atau mengacu kan dengan aturan yang ada ya, kegiatan-kegiatan yang ada. Tapi memang hari ini kita khusus nanti untuk di anggaran perubahan 2021 kita akan melihat karena kan terutama ini ada program yang dilaksanakan oleh pemerintah kota, terutama Pak Wali Kota yang baru berkaitan Iya, tentang program 100 sampai 300 juta per RT. iya. Nah, ini kan juga menjadi menjadi apa namanya? Menjadi acuan ya untuk proses penganggarannya Nah, seperti apa nantinya. Karena kan iya. program ini kan masuk di pertengahan, sedangkan kita proses proses pelaksanaan di 2021 sendiri kan sudah terprogram Iya. pada saat pelaksanaan yang ada. Jadi mungkin nanti kita mengacunya nanti melihat dengan keadaan ataupun pendapatan kita di 2021 ini sendiri, khususnya nanti di anggaran perubahan, kita akan melihat apakah hal ini bisa terrealisasi apa tidak. Tapi yang pasti kita melihat dengan optimisme yang ada, terutama dengan geliat ataupun langkah yang dilakukan Pak Wali Kota terkait tentang pendapatan itu. Pendapatan ya Bang. Ya. Iya, terkait dari e-parkir atau sosialisasi e-parkir, bahkan pelaksanaan pajak, retribusi, dan lain-lain, kalau kita lihat geliat dan tindakan beliau, ya cukup positif. Sehingga kita juga pertama juga optimis ke depan, turut khususnya nanti di anggaran 2022 kita bisa punya PAD yang lebih meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Iya. Bang, mungkin tadi sudah apa sih Abang membahas tentang pendekatan daerah. Nah, mungkin sejauh ini apakah memang benar nih Bang kalau untuk sebagian besar infrastruktur Samarinda itu sangat tergantungan sekali dengan dana transfer dari pusat ya Bang. Jadi, seandainya PAD Samarinda itu artinya infrastruktur Samarinda pun akan seperti ini saja Bang. Iya, hari ini kita masih ketergantungan dengan dana bagi hasil, dana transfer pemerintah pusat. Ditambah lagi juga kita ada bantuan dari pemerintah provinsi ya berupa kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, ini yang menjadi sorotan kita dan harapan kita buat pemerintahan yang baru, bagaimana bisa meningkatkan PAD dari sumber dari yang ada di pemerintah kota sendiri. Khususnya kita kan banyak potensi-potensi pajak maupun retribusi yang bisa kita gali. Hal ini yang memang ya kita bersama-sama ini kita melakukan pengawasan maupun kita melihat potensi-potensi barunya yang bisa kita gali di luar dari potensi yang sudah ada, sehingga kita tidak terlalu berharap penuh dengan adanya dana transfer pusat. Bang, tadi juga ada menarik Bang soal 100 sampai 300 juta untuk RT itu Bang setahun.
Nah, itu harapan dari Bang Novan sendiri sebagai Komisi 3, apakah 100 sampai 300 juta itu bisa digunakan untuk apa sih memenuhi keinginan masyarakat khususnya yang di bagian infrastruktur atau gimana? Ya, sebenarnya kita di legislatif sendiri kan belum bisa melihat ya, karena yang pertama adalah ada tiga hal yang belum dipenuhi. Yang pertama adalah eh, anggarannya. Anggarannya hari ini belum ada untuk itu. Terus Iya, yang kedua adalah payung hukumnya. Payung hukumnya kan juga iya, belum ada. Dan yang ketiga adalah regulasinya, seperti apa nantinya. Nah, iya. hal ini kan perlu disampaikan ke Hmm, legislatif ya pada saat nanti di KUPA, anggaran usulan iya, anggaran perubahan. Nah, ini yang nanti kita lihat bagaimana mekanisme dengan program beliau bisa kita ini. Yang pasti pada dasarnya hal-hal yang sifatnya untuk masyarakat, kami dari legislatif itu pasti mendukung lah hal-hal yang sifatnya pro rakyatnya akan pasti kita. Tinggal kita melihat bagaimana tiga hal tadi, terutama di masalah payung hukum dan regulasi yang ada. Seperti apa nantinya, jangan sampai mohon maaf misalnya dengan regulasi yang tidak tepat malah menyebabkan adanya pelanggaran hukum. Ini yang iya. kita jaga juga. Gitu Meli. Karena ini juga yang baru ya Bang, yang untuk apa sih sebutannya probebaya nih Bang. Ini kan kayaknya Ya, aturan baru dengan teknis yang baru mungkin dari wali kota yang baru juga nih Bang. Nah, hmm, untuk komunikasi sendiri dari pemerintahan yang baru ini dengan legislatif sejauh ini gimana Bang? dalam hal ini alhamdulillah ya Pak Wali yang baru juga cukup ini ya, cukup terbuka ya dalam hal komunikasi. Beliau juga mau mendengarkan atau melihat masukan-masukan, khususnya kan kita di anggota dewan kan lebih banyak ke lapangan ya, kita lebih tahu Iya, bagaimana daerah-daerah kita, bagaimana ininya. Hal ini eksekutif selaku eksekutor di sini juga yang kita sampaikan, karena kami ini kan sifatnya di legislatifnya hanya menerima masukan dan kita perjuangkan ataupun kita bawa ke para legislator atau mohon maaf ke para eksekutor. Eksekutor di sini adalah pelaksana kan, pelaksananya kan di OPD ya, yang iya, benar. diketuai ataupun dikepalai oleh Pak Wali Kota sendiri. Nah ini untuk komunikasi alhamdulillah beliau lebih terbuka dengan masukan-masukan yang kita berikan terhadap pemerintah kota. Saya kira itu Oh, Mili. iya. Bang, mungkin terakhir nih, kan Abang Iya. kan dari Dapil Samarinda Ulu. Nah, untuk pesannya Abang sendiri kepada mungkin masyarakat gitu, apalagi menghadapi banjir ini kan musim hujan nih Bang, pasti banyak yang ngeluh nih soal banjir di mana-mana semakin meluas. Nah, mungkin pesan Abang untuk masyarakat, masyarakat itu harus ngapain sih Bang terhadap pemerintahan yang baru ini? Apakah harus mendukung atau gimana nih menurut Abang? Ya, Samarinda Ulu ini kan ada 8 kelurahan ya. Yang mana Iya, dari 8 kelurahan ini sebenarnya kalau bicara banjir hampir 5 kelurahan sudah masuk daerah banjir. Itu iya, Dadi Mulia itu sudah masuk. Terus belum lagi Bukit Pinang dan Air Putih. Belum lagi Air Hitam dan Gunung Keluak. Ini iya. semua daerah-daerah yang punya potensi banjir. Nah, hal ini harapan saya terhadap masyarakat, ya kita sama-sama menjagalah daerah kita, khususnya tentang terkaitan tentang kebersihan, terkait tentang sampah. Karena saya melihat sendiri kondisi-kondisi di lapangan masih banyaklah kesadaran dari warga yang belum memiliki kesadaran bagaimana dampaknya apabila kita melakukan pembuangan sampah di sembarang tempat. Makanya eh, dengan hari ini kan ada namanya kegiatan pembersihan ataupun pelaksanaan pembuangan sampah sesuai dengan perda dan perwali yang ada, ditambah lagi dengan pembatasan TPS. Hari ini kan ada pembatasan TPS. Nah ini juga harapan kita bisa berjalan dengan maksimal ke depannya. Dengan kesadaran ini, kesadaran kita bersama, ya kita bisa lah pelan-pelan ataupun bisa mengurai banjir yang ada. Memang hari ini kita tidak bisa juga saling menyalahkan. Yang kita lakukan hari ini adalah bagaimana kita bersama-sama
bisa menyelesaikan permasalahan yang ada ini. Saya kira itu diri. Siap. Ya, terima kasih untuk para penonton setia Samarinda Post dan juga Bang Novan. Terasa kita sudah sampai di ujung nih Bang. Mungkin buat para penonton yang mau bertanya-tanya, mungkin nanti bisa langsung follow IG-nya Bang Novan, nggak apa-apa ya Bang? Boleh. Ini yang nonton juga Karena kayaknya bisa aja langsung ke DPRD juga boleh kok. Karena kan kantor rakyat itu selalu terbuka. ya, ternyata Bang Novan ini terkenal dengan orang yang sangat terbuka dan friendly. Jadi kalau ada orang-orang yang mau bertanya mungkin tentang kegiatan apalagi yang harus diusulkan ke Dewan dan nanti bisa disampaikan ke Pemkot, nanti mungkin bisa temuin Bang Novan aja di Komisi 3 DPRD Samarinda. Ya, Dan penonton setia Samarinda Post, saya izin pamit untuk selanjutnya nanti bisa disaksikan lagi beberapa siaran Samarinda Post lainnya di Instagram kami di samarindapost.id. Terima kasih atas perhatiannya dan Bang Ufuk terima kasih juga sudah bergabung. salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.